Hai, welcome to Kyabetsu. Untuk kita semua penikmat cerita Naruto, tentunya masih banyak yang tidak begitu menikmati alur cerita. Entah karena setup logika cerita, penokohan, atau lainnya, tapi mungkin ada aja sih yang suka. Namun ada satu kisah yang sedikit bisa diterima penikmat Naruto, cerminan sisi berbeda dari orang ini. Dikisahkan dalam Konoha Shinden. And the story begins. Di sisi lain desa Konoha, seorang perempuan muda sedang menatapi tebing pahatan patung Hokage. Dalam situasi desa yang damai beberapa tahun setelah Perang Dunia Shinobi 4 selesai. Dia adalah cucu dari mantan Hokage yang pernah memimpin desa dan juga anak dari seorang Jonin Konoha yang terpandang dan memiliki kedekatan dengan para petinggi desa. Namun kedua orang yang ia banggakan itu sudah tiada. Dia mewarisi tekad kuat sebagai shinobi Konoha dan menganggap walaupun dunia sudah tidak dalam peperangan, kejahatan dan kriminalitas masih sangat mungkin terjadi dan bahkan perang akan kembali datang. Saat itu Konoha dalam kepemimpinan Kakashi, sang Hokage ke-6. Dalam nuansa desa yang damai ini, para shinobi tetap menjalankan misi dengan tingkatan level yang disesuaikan. Sarutobi Mirai saat itu sedang sangat bersemangat dalam misinya sebagai genin. Siang itu Mirai berhasil menyelesaikan misi pemulanya, menangkap kucing liar. Akan tetapi dia lupa satu hal, dia kehilangan jejak timnya. Bersamaan dengan itu dia juga kehilangan arah dari mana dia berlari untuk menemukan teman-temannya. Dalam kebingungan ini bukan rasa takut akan musuh yang ia cemaskan, tapi kecemasan dimarahi oleh sang ibu, Kurenai. Mirai memiliki tekad dan ambisi besar untuk menjadi shinobi hebat, namun dalam setiap misi yang ia jalankan selalu melakukan kesalahan. Misalkan seperti ini, maju sendirian dan kehilangan jejak rekan satu timnya. Sampai dia mendengar suara dari balik pepohonan dan dia melihat seseorang. Seorang laki-laki tua yang berbicara sendiri menggerutu jika era shinobi sudah menjadi sebuah sejarah masa lalu. Era baru sudah dimulai dan kita harus beradaptasi. Mirai mengenali orang ini, seseorang dengan wajah yang pernah dia lihat di buku Bingo atau buku buronan. Bersamaan dengan Mirai, orang ini pun merasakan sesuatu. Mirai merasa jika kehadiran dirinya diketahui. Lalu orang asing ini dengan suara agak lantang mengulangi kata-kata Mirai. Oh tidak, sepertinya aku diketahui. Menyinggung kehadiran Mirai. Dia langsung menghilang dan muncul di belakang Mirai dan menanyakan, "Sedang apa kau di sini, nona muda?" Mirai tentunya dengan sigap langsung menjauh dari orang tersebut sambil tetap menggenggam kucing yang ia tangkap. Orang asing ini rupanya sedang dalam persembunyian. Dia merasa heran, keberadaannya ditemukan oleh seorang gadis muda. Tapi dia kembali berpikir, mungkin ini hanya kebetulan. Tidak mungkin bocah seperti ini bisa melacak keberadaannya. Dan dia memutuskan untuk meninggalkan Mirai di sana. Selamat tinggal nona muda, anggap kita tidak pernah bertemu. Kau membunuh seseorang menggunakan jutsu shinobi, itu adalah kejahatan sebagai pengkhianat desa. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Mirai mengeluarkan kunai miliknya untuk bersiap menahan orang asing ini. Kau mungkin hanyalah seorang bocah, tapi kau menggunakan pelindung kepala itu. Aku yakin kau seorang shinobi, apapun pangkatmu. Dan kau juga telah melihat wajahku, sekarang aku tidak akan mengampuni nyawamu. Pria asing ini mengurungkan niatnya untuk membiarkan Mirai pergi dan dia berbalik arah menghampiri Mirai. Mirai kembali berulah setelah keputusannya yang sembarangan membuatnya kehilangan timnya. Kini dia terancam oleh orang asing yang berstatus buronan desa karena memutuskan bertarung. Dalam kegugupannya dia mencoba menenangkan diri untuk terus mengingat hasil latihannya. Dia mengingat penggunaan jurus genjutsu yang diajari ibunya. Karena memang Kurenai adalah salah satu master genjutsu di luar klan Uchiha. Pria asing ini terus mengintimidasi Mirai dalam tatapannya yang tajam. Ia mengatakan, "Aku ingin menyampaikan sesuatu, namaku di buku Bingo itu keliru. Aku bukan Mezu, tapi kamilah Mezu." Mirai menyadari bahwa itu bukanlah Bunshin, tapi memang manusia asli yang dari tadi berada di sana, tapi tidak terlihat. Dan Mezu sedang berbicara dengan mereka. Salah satu dari mereka jugalah yang melihat keberadaan Mirai di balik pohon tadi dan menginformasikan kepada si ketua Mezu. "Kau sudah tidak bisa lari dan kami juga tidak akan membiarkanmu lari. Jadi bagaimana sekarang, Nona?" Mirai terus menguatkan keberaniannya. Dia tidak peduli dengan berapa banyak jumlah mereka karena dia memiliki genjutsu.
Dalam genjutsunya, Mirai membuat para buronan ini terlilit sebuah akar pohon yang keluar dari dalam tanah. Dan semua Meiju ini tertangkap dan tidak bisa melakukan apapun, hanya berteriak tentang ketidakpercayaan mereka akan apa yang dilakukan gadis ini. Tapi itu bukan genjutsu Mirai. Justru sebaliknya, Mirai terpengaruh genjutsu yang diberikan oleh Meiju, memimpikan ia melumpuhkan semua musuhnya. Meiju rupanya menolak dan mengembalikan efek genjutsu yang diberikan Mirai. Dia menyampaikan, aku seorang shinobi dan shinobi selalu memikirkan 2 atau 3 langkah ke depan saat dalam pertarungan. Mirai terempas hanya dengan satu gibasan tangan Meiju. Semua serangan shuriken yang dilemparkan pun bisa ditangkis dan dihindari oleh Meiju. Hanya ada 1 buah yang menggores wajahnya. Dengan emosi yang sudah terpancing penuh, Meiju menghampiri Mirai dan mencekiknya. Tadinya aku ingin melepaskanmu, lalu aku mengubah pikiranku untuk membunuhmu. Dan kini aku sudah tidak tahan lagi. Aku tidak hanya akan menghabisimu, tapi akan kubuat kau mati menderita, seperti selayaknya shinobi. Masa sudah berubah, untuk apa kau mempelajari ilmu shinobi? Tidak ada artinya. Dalam kondisi yang terpojokan dan suara yang tersendak, Mirai mengatakan, bahkan jika masa sudah berubah, masih akan ada yang membutuhkan shinobi. Dan sampai saat itu datang, kami, shinobi, akan bertahan tanpa peduli sesakit apa perjuangannya. Itulah arti shinobi sejati. Para Meiju tidak sama sekali bergetar mendengar gertakan Mirai. Mereka malah menertawakannya. Karena prinsip bertahan menurut mereka adalah pemikiran yang kuno dan itu terserahmu saja. Tutup mereka. Meiju mengeluarkan belati dari dalam bajunya dan mengarahkannya ke leher Mirai. Namun belati itu tidak sampai menusuk Mirai. Meiju tidak bisa bergerak. Ternyata itu adalah Kageyose no Jutsu milik Shikamaru. Shikamaru datang dan meminta maaf kepada Mirai karena misi menangkap kucingnya berubah menjadi pertemuan dengan para buronan desa. Para Meiju pastinya sudah mengenal Shikamaru, sang petinggi Konoha, asisten Hokage. Mereka menyerang Shikamaru secara bersamaan, namun Shikamaru malah merasa senang. Mungkin karena dengan menyerangnya bersamaan, dia semakin mudah memanipulasi bayangan mereka yang terhubung satu sama lain. Tapi Shikamaru hanya mengatakan, terima kasih kalian sudah menyerang bersamaan, jadi aku bisa cepat menyelesaikan semua ini dan bisa segera makan siang. Namun mereka cepat menyadari, sebanyak apapun mereka tidak akan bisa melawan Shikamaru dan segera mengalihkan perhatian dan kabur dari sana. Mirai dengan sifat ambisiusnya segera mengajak Shikamaru untuk mengejar mereka. Namun kembali Shikamaru menenangkan keadaan. Karena Shikamaru menganggap mereka kabur terlalu cepat dan memilih arah terburuk untuk melarikan diri. Benar saja, di tengah pelarian, mereka bertemu dengan seseorang yang menghadang arah mereka berlari. Meiju tentunya sangat percaya diri dengan pelariannya. Dia merasa tidak ada shinobi yang mengepung mereka dan hanya melihat 1 orang di depan arahnya. Mereka langsung mengerahkan seluruh serangan dengan cepat. Namun upayanya sia-sia. Meiju yang sudah tertangkap sangat merasa heran. Kenapa ada Hokage ke-6 di sana? Ya, kau tahulah, bekerja seharian di depan meja membuatku kurang olahraga. Aku sesekali keluar untuk jalan-jalan, ucap santai Kakashi. Dan Meiju yang telah terkena sedikit efek Raikiri terkapar. Dari kejauhan, Shikamaru melihat tanda yang diberikan Kakashi dan menyadari jika semuanya sudah selesai. Di samping Shikamaru, Mirai menggerutu jika dia belum layak menjadi shinobi sejati, meski dia sudah mendapatkan ikat kepala shinobi Konoha. Dalam situasi seperti tadi, dia masih terlalu takut untuk melakukan sesuatu. Shikamaru menanggapinya dengan tenang. Ya, tentu saja tidak ada genin yang bisa melawan musuh setingkat mereka. Kau sudah melakukan hal terbaik dengan memberikan kami waktu cukup lama untuk mengepung mereka. Kau seharusnya bangga pada dirimu. Saat seseorang mengetahui betul jika dirinya belum layak, itu berarti dia sudah layak. Sama seperti dirimu sekarang. Shikamaru memberikan motivasi untuk menjaga mental Mirai agar tidak terpuruk setelah kejadian yang ia lalui, dan memberikan penyadaran jika ada sisi baik dalam tindakannya. Namun Shikamaru juga berpesan dengan penuh kehati-hatian. Dia mengatakan, jika Mirai harusnya bisa memulai apapun dengan agak santai atau mudahnya jangan terlalu gegabah. Karena terkadang Mirai selalu maju untuk mengambil langkah yang sebenarnya memiliki risiko buruk yang juga besar. Dan momen itu ditutup dengan kedatangan tim Mirai yang menemukannya. Di kantor Hokage, Kakashi dan Shikamaru sedang mengevaluasi kejadian penangkapan Meiju. Rupanya terungkap mereka berencana mengincar seseorang pendatang yang kaya raya dan akan mengunjungi Konoha, dan mereka dalam pengintaian. Di akhir pembicaraan, Kakashi juga menyarankan agar data tentang Meiju segera direvisi menjadi kelompok Meiju, geng Meiju atau semacamnya.
Lalu Kakashi menanyakan kepada Shikamaru bagaimana keadaan gadis itu, muridmu. Ah, Mirai, aku sudah melakukan yang terbaik untuk mempersiapkannya. Tapi sebelum itu aku ingin meminta maaf karena merepotkanmu untuk turun dalam misi lapangan seperti ini, Shikamaru menerangkan. Kakashi rupanya sama sekali tidak keberatan dengan keterlibatannya dalam misi, karena sebenarnya Kakashi yang bersikeras minta kepada staf di sana untuk keluar sesekali sambil jalan-jalan. Kalau bisa sebenarnya kapan-kapan aku ingin liburan, lanjut Kakashi. Shikamaru langsung menolak permintaan Kakashi dan meminta tolong untuk tidak melakukan itu. Aku bercanda, aku tahu aku ini Hokage dan terlalu sibuk untuk liburan, tutup Kakashi di obrolan sore itu. Obrolan mereka selesai dan Kakashi memalingkan pandangannya dari Shikamaru, lalu mengatakan jika Mirai suatu saat nanti akan menjadi shinobi yang hebat. Namun Shikamaru memikirkan hal yang berbeda. Dia masih merasa heran dengan Kakashi yang sempat-sempatnya terjun ke misi hanya untuk jalan-jalan keluar dari kantornya. Shikamaru keluar dari ruangan dan menjawab Kakashi, menurutku juga begitu. Sampai sekarang Kakashi memang masih menjadi Hokage dengan jabatan paling sebentar dibanding Hokage yang lain. Mungkin karena Kakashi tidak begitu suka kesibukan dan memimpin skala besar. Lalu pastinya dia masih senang membaca novel sejarah Perang Dunia Kedua. Bukan kayaknya. Pastinya kita tahu novel apa yang dibaca Kakashi. Tapi mungkin intinya Kakashi lebih menyukai pekerjaan sebagai mata-mata atau agen rahasia Konoha dibanding Hokage. Sekian banyak waktu berlalu, Kakashi lengser dari jabatannya dan Naruto diangkat menjadi Hokage ke-7. Mirai sudah meningkat statusnya, dia sekarang seorang Chunin. Pagi itu dia sedang dalam perjalanan melihat sekelompok genin sedang dalam misi mencari kucing yang hilang. Dia teringat misi yang pernah ia lakukan dulu saat menjadi genin. Dia melihat keberadaan kucing yang dicari para genin itu dan melihat bahwa para genin itu salah menentukan lokasi pencarian. Tapi Mirai menentukan pilihan. Hari itu dia tidak untuk menjalankan misi menangkap kucing di sana. Mirai tahu mereka dalam proses pembelajaran dan Mirai hanya mengucapkan, "Semoga misi kalian berjalan sukses." Pada saat itu rupanya dia sudah bertugas dalam misi yang baru. Mirai sudah ditunggu di pintu keluar desa oleh Hokage ke-6, Kakashi dan Master Guy. Sebelum bertemu dengan Kakashi dan Guy dalam perjalanan, Mirai mengingat misi yang ia jalankan kemarin, momen di mana dia berhasil menggerebek sarang bandit di suatu rumah seorang diri. Hasil latihan kerasnya bersama Shikamaru dan hanya satu sentuhan yang masih belum dikuasai Mirai dengan benar, pengendalian cakra. Dia masih belum sempurna dalam mengarahkan kunai ke targetnya. Akan tetapi ketidaksempurnaan itu membuatnya termotivasi untuk terus meningkatkan jutsunya. Sampai di luar sarang bandit, rekan-rekannya datang dan menghampiri. Melihat tugas sudah bisa diselesaikan seorang diri oleh Mirai, dua orang temannya ini memuji Mirai sangatlah hebat. Mereka menyamakan Mirai dengan ayahnya, Asuma. Asuma dulu adalah shinobi yang hebat dan apel jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Dan suatu saat Mirai diyakini mereka akan menjadi Hokage Konoha. Namun Mirai tidak menanggapi pujian dari rekannya ini dengan besar kepala. Dia berlari menuju tebing Hokage sambil menatapi ukiran wajah kakeknya. Dia masih tidak percaya dengan pandangan orang terhadapnya. Kepalanya penuh dengan kecemasan akan pembuktian ekspektasi orang-orang terhadapnya yang takut tidak bisa ia penuhi. Semua orang melihat sosok Hokage ketiga dan Asuma di diri Mirai. Itu sudah dia rasakan sejak kecil. Mirai penuh dengan ambisi namun sering bertindak ceroboh dan selalu terpukul ketika melakukan kesalahan. Wajar saja sifat ini akan timbul saat keinginan dan ekspektasi orang-orang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Cucu Hokage, anak Asuma, apakah itu alasanku menjadi shinobi? Apakah aku hanya mengikuti arus dalam hidupku, seperti daun yang jatuh dan tertiup angin? Dan apakah sebenarnya tujuanku, yang begitu keras ingin menjadi shinobi yang hebat? Mirai bergegas pulang sambil terus bertanya-tanya tentang hidup yang ia jalani. Memikul beban besar sebagai anak Asuma dan cucu Hokage, serta ekspektasi orang-orang akan kemampuannya. Setibanya ia di rumah, dia kembali berpikir. Orang-orang mengatakan bahwa Hokage dan ayahnya orang hebat. Tapi Mirai sama sekali tidak mengenal mereka berdua, hanya tahu dari patung di tebing Hokage dan foto wajah Asuma yang dipajang di rumahnya. Selebihnya mendengar dari semua orang yang ia kenal. Masih dalam lamunannya, di esok harinya, Mirai kesiangan dan dimarahi oleh Kurenai untuk segera bergegas pergi. Kurenai sangat senang melihat anaknya yang diberikan tugas khusus hari ini, melakukan misi tingkat atas mengawal perjalanan Kakashi sang dimisioner Hokage ke-6. Namun dalam kebanggaannya, Kurenai juga merasa cemas akan anaknya.
Dia khawatir dengan keselamatan Mirai karena dia melakukan pengawalan ini sendirian. Mirai menegaskan, jangan bilang ibu khawatir padaku. Mau sampai kapan ibu akan menganggapku sebagai anak kecil? Aku ditugaskan melakukan misi ini karena aku sudah layak menjalankannya. Kau tak pernah bersikap seperti ini saat sedang ada Shikamaru, jawab Kurenai sambil sedikit menyindir. Mirai segera bersiap mengenakan seragam kebanggaannya dan berpamitan kepada ayahnya dengan memberikan salam pada foto Asuma yang dipampang di bingkai. Dan dengan jaket dan tas yang masih belum rapih, dia berlari dan pamit dari rumah, mengatakan jika ia akan pergi untuk 2 atau 3 hari ke depan. Dalam perjalanannya melewati keramaian kota, dia mendengar para ibu berbicara tentang kebebasan yang dirasakan setelah Perang Dunia berlalu. Anak-anak mereka selalu bermain setelah pulang sekolah. Dan orang-orang ini juga menganggap para Hokage tidak begitu berpengaruh di dunia yang sekarang telah damai. Mirai begitu rumit dalam situasi ini. Semakin bertanya-tanya kenapa dia ingin sekali menjadi seorang shinobi. Di saat anak muda seusianya menikmati momen belajar dan bermain, dia memilih mendalami misi sebagai shinobi desa. Misi yang akan dia lakukan kali ini rupanya instruksi dari gurunya sekaligus asisten Hokage, Shikamaru. Dia diberikan misi mengawal Kakashi dan Gai yang akan melakukan pemantauan rahasia tentang suatu pembangunan di perbatasan Konoha dan negara Uap. Misi ini biasanya dilakukan langsung oleh Shikamaru, namun pada hari yang sama sayangnya dia harus bersama Naruto dalam kesibukan yang berbeda. Dan Naruto, sang Hokage ke-7, memutuskan langsung yang akan mengawal Kakashi adalah Mirai. Mirai pastinya sangat kaget mendengar Hokage mempercayakan misi ini kepadanya, apalagi ini adalah misi yang biasanya dilakukan oleh gurunya, Shikamaru. Namun tentu saja dengan sangat cepat Mirai menyetujui pemberian misi ini. Aku akan melakukan misi ini dengan segenap kemampuanku, bahkan jika itu harus mempertaruhkan nyawa untuk melindungi Hokage ke-6. Dan skak, Shikamaru menggerakkan poin Igo atau Shogi-nya. Di momen ini, dengan ketidakpercayaan Mirai melihat permainan Shikamaru, dia melakukan gerakan yang mengingatkan Shikamaru kepada gurunya. Shikamaru bernostalgia seakan sedang bermain dengan Asuma sewaktu dulu. Gerakan pusing dengan menahan dagu. Gerakan itu mengingatkan Shikamaru tentang titipannya, tentang senjata khas Asuma yang diwariskan oleh Shikamaru kepada Mirai dan meminta Mirai mempelajarinya, pedang cakra. Walau Mirai belum begitu menguasainya, Shikamaru yakin suatu saat Mirai mampu. Dan Shikamaru menyemangati Mirai. Tenang saja, cakra ayahmu mengalir dalam dirimu, kau pasti akan mampu menguasainya. Shikamaru menikmati momen permainan ini. Dia selalu terbayang masa lalunya bersama guru yang paling dia hormati. Dia menanyakan sesuatu ke Mirai. Mirai, jika shinobi Konoha adalah bidak Shogi ini, menurutmu mereka adalah bidak yang mana? Mirai menjawab dengan keseriusannya. Shinobi Konoha seperti Narigin dari Jenderal Perak. Dia bisa menyerang dan juga bertahan. Di saat genting, mereka bisa mengorbankan diri untuk melindungi Gyoku atau sang raja. Shikamaru meluruskan pemikiran Mirai dengan bertanya, jika itu pemikiranmu, sekarang apa kau paham siapa sebenarnya sang raja? Mirai sangat yakin bahwa raja itu adalah Hokage. Namun Shikamaru kembali menjelaskan, dahulu aku juga sama naifnya denganmu, berpikir seperti itu. Mirai kebingungan dengan statement Shikamaru dan menanyakan siapa jika begitu. Shikamaru tidak menjawab pertanyaan Mirai, dia hanya menyampaikan suatu saat kau akan tahu dengan sendirinya. Dan aku harap kau akan mengetahui jawaban dari kecemasanmu. Memangnya aku terlihat cemas? Jawab Mirai dengan penuh keheranan. Pertemuan sore itu ditutup dengan ucapan terima kasih dari Shikamaru karena Mirai bersedia melaksanakan misi ini. Dan timeline kembali ke perjalanan Mirai. Harap sedikit maklum, Masashi Kishimoto memang menyukai alur cerita yang seperti ini, penuh dengan detail cerita dan flashback. Tapi flashback lebih baik sih daripada filler. Mirai memang seorang shinobi yang penuh dengan ambisi dan ekspektasi. Walaupun dia terlihat ambisius, tapi dia selalu memikirkan dengan keras setiap hal yang ia temui. Dan terkadang juga, walaupun dia sudah memikirkan dengan keras dan melakukan dengan maksimal, seringkali tindakannya bukan pilihan yang tepat. Dalam perjalanannya menjalani misi ini pun, misi yang sangat semangat ia jalani, dia masih tetap memikirkan kata-kata Shikamaru. Mirai berpendapat jika shinobi yang baik harus bisa mencerna dan mengartikan kata-kata di balik ucapan Shikamaru. Dia juga masih memikirkan tentang keputusan Hokage mengutusnya dalam misi, karena jelas misi ini sangat jauh berbeda dengan misi-misi yang biasa ia jalankan. Ini bukan penangkapan atau penindakan, ini lebih seperti mata-mata di balik mata-mata. Hokage ke-7 tidak akan memintaku tanpa alasan, Mirai berbicara sendiri.
Mirai mencoba menerawang apa yang akan terjadi dalam misi dan seperti apa yang harus ia lakukan. Dia mencoba menelaah. Pertama, dia beranggapan Kakashi yang harus dilindunginya adalah orang yang agak sering melamun dan dia adalah orang yang menjabat sebagai Hokage sebelumnya. Pastinya akan ada banyak orang yang mencoba menyerangnya, seperti seorang teroris atau teroris yang banyak. Mirai meyakini mungkin Kakashi selalu sibuk diganggu setiap hari sepanjang tahunnya oleh orang-orang yang tidak dikenal, nyawanya akan selalu terancam. Dan disitulah Sarutobi Mirai akan datang tepat pada waktunya dan menjadi pahlawan. Orang-orang di desa pasti akan sangat bangga padaku dan terkejut melihat aksiku. Aku akan memenuhi harapan Hokage ke-7. Jelas, pasti mereka bangga. Lamunan Mirai ekspektasinya dalam misi. Sampai waktunya tiba, Mirai sudah bersama dengan Kakashi dan Gai berjalan perlahan menyusuri wilayah perbatasan negara api. Dalam nuansa yang sangat nyaman, Gai mendengar suara burung. Itu adalah burung Shrike. Gai bercerita jika burung itu identik dengan sifatnya yang sering menusuk mangsanya, dan itu mengingatkan Gai kepada cara latihannya. Dia pernah menancapkan kayu ke dalam tanah dan mulai push up satu tangan di atasnya. Kakashi mencela cerita Gai dan mengatakan, lalu setelah itu kau terpleset dan perutmu menghantam kayu itu. Terus kau muntah. Sejak saat itu ketika aku mendengar suara burung Shrike, aku selalu mengingat kau yang sedang muntah di atas sebuah balok. Gai tentunya langsung memprotes penggalan cerita dari Kakashi. Dia menyarankan Kakashi untuk tidak mengingat bagian muntahnya, hanya kehebatan push up-nya saja. Sementara Mirai terlihat kesal dengan kedua orang tua ini. Bagaimana mereka bisa sesantai ini dalam misi dan kenapa juga mereka berjalan sangat lamban. Tidak beralih kencang seperti layaknya shinobi saat menjalankan misi lainnya. Hingga Mirai melihat sepasang manula berjalan di depan mereka. Mirai langsung waspada seperti seharusnya pengawal Hokage. Berjalan mendahului dan memperhatikan dua orang asing itu. Mirai melihat kakek ini memiliki kaki yang kuat, tapi dia membawa sebuah tongkat. Apakah dalam tongkat itu tersimpan sebuah pedang? Mirai langsung mengambil posisi dan menyiapkan pisau cakra di tangannya. Tapi kedua manula ini berjalan dengan santai melewati mereka dengan senyuman. Begitupun Kakashi dan Gai membalas sapaan kedua orang tua ini. Sampai kedua manula itu pun menjauh, dan Mirai dengan cepat berbalik arah memperhatikan laju kedua manula ini dan memperhatikan langkah mereka. Kau ada masalah? Kenapa wajahmu sangat menyeramkan? Tanya Kakashi yang melihat Mirai yang sangat serius, dan Mirai hanya bisa salah tingkah dengan teguran Kakashi. Jangan-jangan kau mencurigai dua orang itu adalah shinobi, lanjut Kakashi. Dengan segala alasannya Mirai menolak statement Kakashi. Dia hanya mengira jika dari balik semak-semak akan muncul teroris, bandit atau semacamnya. Mana mungkin aku berpikir sejahat itu. Salah tingkah lagi. Hal itu sebenarnya jarang terjadi, tutup Kakashi dan langsung melanjutkan perjalanan. Kakashi tentunya sudah sangat berpengalaman dalam misi dan mengetahui setiap kemungkinan yang terjadi di perjalanan. Sementara Mirai ya begitu, dia memiliki ekspektasi yang tinggi tentang sebuah misi, apalagi ini menyangkut pengawalan mantan Hokage. Sebelum melanjutkan perjalanan, Mirai tidak menyangka kenapa dia bisa berpikir dan bertingkah seperti tadi. Itu sangat membuatnya malu di depan Kakashi. Sesampainya di sebuah pemukiman, Kakashi menentukan jika mereka akan bermalam satu malam di sana dan melanjutkan perjalanan esok hari. Dan pastinya Mirai kembali kesal melihat Kakashi dan Gai. Dia mengatakan jika wilayah ini masih di negara api, kenapa dua orang ini bisa begitu santai dalam sebuah misi penting. Relax, kata Kakashi. Santai saja. Santai apanya? Mirai menggerutu. Kakashi menunjukkan sebuah gunung yang terlihat dari tempat mereka berada dan mengatakan jika negara Uap berada di balik gunung tersebut. Dan Mirai merasa sudah dekat. Negara Uap. Negara Uap adalah tempat asal orang yang membunuh ayahku. Setelah diputuskan untuk beristirahat di sana menunggu waktu malam, Kakashi dan Gai terlihat sedang melemparkan sebuah kunai di dalam ruangan. Sementara Mirai dengan keseriusannya berdiri di depan pintu keluar dan mengawasi keadaan. Mirai merasa heran kenapa di wilayah ini banyak sekali pasangan muda. Sampai Kakashi gagal mengenai target lemparannya. Kunainya meleset, tidak mengenai boneka target. Hebat sekali melesetmu Kakashi, ejekan dari Gai. Mirai langsung sigap melihat keadaan di dalam dan memastikan keadaan. Mirai merasa tingkah mereka di sana terlalu mencolok, bahkan seperti sebuah lampu di tengah kegelapan. Apakah kalian sudah selesai berlatih melempar kunainya? Tanya Mirai, memastikan jika mereka harus segera ke tempat peristirahatan. Sepertinya kami berdua tidak mengenai apapun tadi, jawab Kakashi. Dan Gai ikut menyaut.
Tadi kami sudah berjuang dengan keras, lemparanku hampir mengenai target kok. Mirai kembali mengurutkan dahinya. Dia berpikir, masa seorang Hokage tidak bisa melempar kunai dengan benar? Ya mungkin itu cuma permainan, tapi kenapa ini? Padahal mereka berdua itu orang dewasa, tapi bukan orang dewasa sepertinya, lebih seperti ibu dan anak. Mirai masih berpikir keras tentang tingkah Kakashi dan Guy, sementara Guy kembali mengajak Kakashi untuk permainan lempar kunai dan mencoba di tempat yang berbeda. Ini sangat sulit, coba saja kunai itu sungguhan. Jawab Kakashi menyayangkan penggunaan kunai replika dalam permainan. Sampai Kakashi mengeluarkan sebuah kantung uang dan menyarankan mereka untuk menahan keinginan bermainnya dan menghemat. Dan tanpa disadari, seseorang dengan sangat cepat mencuri dompet yang dipegang oleh Kakashi. Tapi Kakashi tidak mungkin kalah cepat dari seorang pencopet. Kakashi langsung berbalik menggenggam pergelangan tangan pencopet ini. Sambil menggenggam tangan pencopet, Kakashi memerintahkan Mirai untuk mencari seorang bodyguard. Karena banyak sekali orang semacam ini di sini. Sampai pencopet ini menggunakan tangannya yang lain untuk melemparkan dompet itu ke kawannya dan berlari menjauh. Ini yang dikhawatirkan Mirai, akan ada banyak orang-orang yang berniat buruk mengancam Kakashi. Mirai dengan sigap melewati setiap celah dan gang kota untuk menangkap si pencopet. Dan si pencopet ini berusaha mengoceh Mirai dengan memasuki kerumunan orang, hingga Mirai menggunakan genjutsu. Membuat orang-orang ini merasa terikat oleh banyak akar yang keluar dari dalam tanah. Kali ini Mirai berhasil, tidak seperti apa yang ia lakukan saat masih genin dulu. Di depan pencopet yang terkena genjutsu ini, Mirai menampakkan wajah jengkelnya. Magen Jubaku Tatsu, jurus yang diwariskan turun-temurun di Konoha sejak zaman Hokage pertama. Jurus ini mengikat target dengan ilusi cabang akar kayu. Orang yang tidak memiliki ketahanan terhadap genjutsu akan dengan mudah dibuat tidak berdaya. Di sisi lain, Guy mengatakan kepada Kakashi dia sangat benci menjadi tua. Waktu muda aku bisa melawan 1, bahkan 200 pencopet. Sebelum aku meneteskan 1 keringat pun. Bahkan aku bisa mengajar mereka meski belum sempat mencuri apapun. Kau tidak boleh mengajar seseorang jika mereka belum berbuat apapun, jawab Kakashi. Oh iya, benar juga, tutup Guy. Di tengah obrolan dua orang tua ini, Mirai datang sambil memegangi dompet yang ia dapat dan menatapi Kakashi dan Guy dengan serius. Mirai mengatakan, apakah kalian sadar kejadian tadi bisa lebih buruk? Memang ia salahku membiarkan copet tadi mendekati kalian, tapi bisakah kalian berusaha lebih serius? Kalian harusnya lebih sadar dengan bahaya yang mengincar kalian. Dan juga tadi saat kau memegang tangan si pencopet itu terlalu lembek. Kenapa tidak menggunakan raiton atau mungkin patahkan saja salah satu tangannya? Kalimat protes dari Mirai ini berhenti sampai Kakashi menjawab, aku bukan Guy yang melakukan sesuatu seperti itu tanpa alasan. Dan aku juga kayaknya gak sebegitu kejamnya. Mirai kembali protes dengan sikap yang dilakukan Kakashi. Dan Kakashi menyuruh Mirai untuk diam. Karena aku tidak mau menarik perhatian, ini misi rahasia. Kalimat dari Kakashi untuk menenangkan Mirai. Ya, ini membuat Mirai langsung panik dan mengenggam erat mulutnya yang sudah berbicara terlalu lantang dan terbuka. Kemudian Kakashi menunjukkan sesuatu kepada Mirai. Dia membuka dompet yang berhasil Mirai bawa kembali. Dompet itu rupanya berisi sedikit uang dan selembar kertas dengan tulisan, uang ini lumayan dan jangan berbuat kriminal lagi, oke? Itu dompet tipuan dari Kakashi yang sengaja memancing para pencopet untuk keluar waktu tadi dan mencoba memberitahu mereka jika perbuatan seperti itu tidak baik. Dan Kakashi sebagai mantan Hokage memiliki beban moral untuk mengingatkan mereka. Walaupun Kakashi tidak menjelaskan hal itu kepada Mirai dan Guy. Itu baru Kakashi, saut Guy, yang sedikit mengerti tentang tingkah Kakashi tadi dan mungkin sudah mengenal Kakashi lebih lama dibanding siapapun. Sementara di satu sisi, Mirai belum begitu menangkap maksud Kakashi. Dia hanya berpikir dia sama sekali tidak membantu meskipun dia sudah mendapatkan dompet yang dicuri, dan hal itu tidak penting. Mirai hanya memikirkan walaupun itu hanya tipuan, kenapa Tuan Hokage bisa seceroboh itu hingga membiarkannya dicopet. Apakah orang yang tidak sebecus itu layak menjadi Hokage? Mirai sudah sangat merasa geram dengan tingkah kedua orang tua ini. Wataknya yang serius dan ambisius dihadapkan dengan tingkah yang dianggap kekanak-kanakan dan terlalu santai dalam menjalankan sebuah misi tingkat atas. Mirai yang menjunjung tinggi mimpi ingin menjadi seorang shinobi hebat terasa ekspektasinya selalu dipatahkan dengan tingkah laku shinobi yang berstatus senior di Konoha ini. Bukan seperti ini sosok shinobi hebat atau mungkin Hokage yang ada di bayangan Mirai.
Ayo kita lanjut perjalanan Mirai menemukan arti sesungguhnya dari makna shinobi dalam Konoha Shinden Part 2. And the story begins. Setelah dia merasa kesal karena metode yang dilakukan oleh Kakashi untuk menasihati para pencuri, masih dalam lamunannya, tiba-tiba Kakashi dan Guy hilang dari sekitarnya. Rupanya Guy sedang bersama sekelompok orang untuk berfoto bersama. Ini membuat Mirai sangat panik. Dia berpikir bagaimana jika ada seseorang teroris di antara banyaknya orang-orang itu dan melakukan sesuatu ke Master Guy. Dan Kakashi juga menghilang. Mirai mencari Kakashi dan sampai akhirnya melihat Hokage ke-6 ini sedang berada di dekat sebuah pohon dan dari kejauhan terlihat sedang menangis. Mirai merasa heran dengan sangat tiba-tiba Kakashi menghilang dan menangis setelah berdiri di bawah sebuah pohon. Sementara Guy hanya bergumam bahwa itu adalah tempat suci dan Kakashi selalu berbicara jika dia selalu ingin ke sana. Mirai menganalisis apakah mungkin pohon ini semacam kode atau lainnya dan hal misteri lain yang ditemui dalam misi TRS. Namun kenapa di tempat seperti ini? Ini terlalu terbuka. Tapi keraguan itu kembali dia yakinkan setelah melihat Kakashi yang biasanya datar mengeluarkan emosinya. Mirai sangat heran melihat Hokage ke-6 ini menangis dengan penuh keharuan. Dalam lautan air matanya, Kakashi berkata, "Akhirnya setelah bertahun-tahun aku bisa berdiri di tempat suci ini, wahai buku Icha-Icha Paradise." Itu sangat membuat Mirai kebingungan nama buku Icha-Icha. Karena bisa kita interpretasikan Icha-Icha berarti menggoda. Mirai pastinya bingung seperti apa buku dengan judul menggoda. Namun di sisi lain, Guy sangat terharu dengan pencapaian Kakashi ini. Icha-Icha adalah buku favorit Kakashi semenjak dia masih muda. Dan akhirnya Kakashi bisa mewujudkan impiannya. Aku sangat terharu. Guy mengatakan itu sambil larut dalam kesenangan melihat teman baiknya mewujudkan mimpi. Kebingungan Mirai semakin menjadi-jadi. Dia semakin tidak paham. Masa muda Kakashi, buku Icha-Icha, dan siapa penulis buku ini? Mirai menyangka pasti si penulis buku ini juga sama anehnya dengan kedua orang tua ini. Kakashi menyampaikan kepada Mirai dan Guy bahwa lokasi tumbuhnya pohon ini adalah lokasi persis di mana buku yang ia baca diadaptasi menjadi film. Semakin bertambah kebingungan Mirai. Apakah penyebab banyak pasangan muda di wilayah ini dikarenakan efek populernya buku ini? Tapi ini buku favorit Hokage. Masa iya para anak muda bisa membaca buku yang sama dengan Hokage? Mungkin isi bukunya mengandung cerita yang sangat mendidik dan membantu meningkatkan kekuatan jutsu. Mirai memutuskan untuk mengambil sikap dan menanyakan kepada Kakashi, "Apakah menurutmu aku harus membaca buku ini?" Ya, Kakashi hanya menjawab dengan sikap penuh penghayatan. Namun Guy sangat protes dengan pernyataan Mirai dan mengatakan jika kau masih terlalu muda. Setidaknya mungkin sinopsisnya, jawab Mirai. Tidak bisa, aku tidak bisa membiarkan itu. Tapi jika kau menginginkan rekomendasi buku yang bagus, aku punya untukmu. Buku dan video latihan full 24 jam yang aku edit sendiri. Kakashi memotong pembicaraan, aku yakin latihan 24 jam itu mustahil. Mirai pun menyepakatinya. Situasi kembali dalam perdebatan. Guy masih mencoba meyakinkan yang lain jika buku itu sangatlah bagus, dengan mencontohkan Lee yang sangat hebat karena latihan dengan buku itu. Kakashi kembali memotong kata-kata Guy dengan mengatakan kalau Lee juga mendapatkan pelatihan khusus, bukan latihan 24 jam full. Sementara Mirai kembali dalam lamunannya. Sambil menatapi tingkah dan perdebatan dua tetua Konoha ini, Mirai bertanya-tanya dalam hatinya, apakah kedua orang ini jika bersama selalu seperti ini? Dan apakah jika ayahku masih hidup, dia akan ada dalam misi ini bersama mereka? Dalam keheningan lamunan, Mirai disadarkan oleh teriakan Master Guy. Baiklah, kita akan melakukan program latihanku nanti di penginapan. Latihan 24 jam di pemandian air panas apa enggak berlebihan? Sahut Kakashi. Dan Mirai mencoba memfokuskan diri jika ini adalah misi. Fokus. Guy dan Kakashi menjauh dari Mirai untuk segera pergi. Dan dari kejauhan Mirai mendengar Guy mengatakan kepada Kakashi, tidak setiap hari kita bisa liburan seperti ini atau sekedar pergi ke pemandian air panas. Kau ini sungguh kasihan Kakashi, mereka tidak memperbolehkanmu keluar desa jika bukan atas nama misi. Mirai terpukul menyimpulkan kalimat yang ia dengar barusan.
Dia mulai ragu apakah misi ini adalah benar-benar misi TRS yang sangat rahasia. Dan dia hanya jadi pengantar saja. Dan kenapa pula Naruto, Hokage ke-7, mengeluarkan Mirai dari tim pengawalan pertemuan para Kage dan lebih mengutusnya untuk mengantar perjalanan Kakashi dan Gai ini? Apakah karena aku belum layak? Mirai kembali merasa ragu. Di malam hari, Mirai melihat Kakashi dan Gai sedang bersiap makan malam. Dari pergerakannya, Mirai semakin yakin jika memang sebenarnya mereka berdua ini sedang menikmati liburan. Dia juga meyakinkan diri bagaimana bisa aku salah sangka bahwa misi ini adalah misi TRS. Tugasku hanyalah menjadi penjaga liburan mereka. Misiku akan selesai setelah mereka bersenang-senang dan kembali ke Konoha. Tapi misi tetaplah misi. Aku akan selesai dalam 1 atau 2 hari lagi. Aku hanya tinggal fokus. Baru saja sesaat setelah Mirai memutuskan untuk fokus, dia langsung merasa heran. Kenapa Master Kakashi tidak sadar atau seperti melamun? Dia bersiap akan makan tetapi topeng di wajahnya masih terpasang. Dan Kakashi menghilang. Kau bisa kena flu, di sini anginnya dingin. Aku cuma mengerjakan tugasku, Pak. Ini cara yang aku pilih, jawab Mirai. Tiba-tiba Kakashi muncul di belakang Mirai. Hal itu menyimpulkan 2 hal. Pertama, Kakashi menyadari jika dirinya sedang diawasi. Kedua, Mirai tidak sadar jika pengawasannya disadari atau bahkan tidak mengetahui kedatangan Kakashi. Mirai merasa heran padahal Kakashi terlihat melamun dan tidak fokus. Bahkan Kakashi tidak menyadari jika makanannya diambil oleh Gai, tapi dia menyadari posisi Mirai yang lebih jauh dan mengawasinya. Kakashi menjelaskan, sulit baginya untuk menikmati makanan jika terus diawasi seperti ini. Dan alasannya membiarkan Gai mengambil makanannya karena memang Kakashi kurang menyukainya. Makanan itu tidak baik bagi perut orang tua, namun Gai tetap memakannya walau sering membuatnya sakit perut. Lalu Kakashi menawari Mirai makan yang terlihat lemas dan lapar. Mirai pun dengan ekspresi penuh kekecewaan menjawab, "Tidak, Pak, tidak apa-apa. Aku tidak bisa. Aku hanyalah pengawal Anda." Namun seketika Mirai langsung memarahi sikapnya sendiri. "Dasar bodoh, aku harusnya gak bicara seperti itu. Dia pasti akan menganggapku seperti anak-anak." "Melihatmu membuatku jadi teringat Asuma saat masih muda," Kakashi menenangkan Mirai. Dia itu sama canggungnya. Asuma terakhir sebagai putra Hokage, penuh tekanan dan harapan. Tampaknya memberi dia banyak masalah karena sering dibandingkan dengan ayahnya. Lalu dia pernah kabur dari Konoha. Namun setelah kembali dari pelariannya, dia menjadi lebih santai dan tidak kaku untuk bertemu dengan ayahnya. "Kau seperti Asuma muda, memberi standar terlalu tinggi untuk dirimu sendiri. Kau harus bersikap lebih santai. Dan Naruto juga cemas kepadamu. Itu alasan dia mengirimmu untuk ikut bersama kami. Jika kau masih bersikap seperti ini, tidak akan ada hal yang berjalan baik menurutmu. Semua selalu terasa kurang." Mirai hanya bisa merenung mendengarkan perkataan Kakashi yang ia rasa sangat benar. Cerita tentang ayahnya yang sangat dirasakan oleh Mirai sekarang. Cara Kakashi menyimpulkan tingkah laku Mirai juga sangat terasa olehnya suatu kebenaran. Mirai juga sekarang sadar bahwa Hokage ke-7 tidak membuangnya karena dia tidak layak, tapi untuk hal yang lebih baik. Kakashi kembali menutup kegelisahan Mirai dengan mengatakan bahwa walaupun terlihat seperti liburan, tapi misi pemeriksaan ini memang benar misi rahasia. Jika kau terus memberi tatapan tajam seperti pemangsa itu, justru orang-orang akan tahu kalau kau shinobi. Pemangsa? Apa emang sekelihatan banget itu ya? Aku paham. Saat tadi siang, Anda dan Master Gai sengaja membuat lemparan kuna itu meleset agar tidak dicurigai. Sudah kuduga. Gak, itu beneran, jawab Kakashi. Mau bagaimanapun, Gai dan aku bisa rileks dan santai dalam misi itu karena penjagaanmu. Oke, mulai besok aku akan mulai santai tapi masih tetap menjaga Anda dengan sekuat tenaga, Tuan Hokage ke-6. Tapi sayang sekali misi ini akan selesai hanya dalam 1 atau 2 hari lagi. Kakashi heran mendengar perkataan Mirai. Kakashi meyakini jika Mirai sudah salah mendengar informasi yang seharusnya 20 menjadi 2. Misi ini akan dilakukan selama 20 hari, bukan 2 hari. Mirai otomatis salah tingkah di depan Kakashi. Sambil memegangi kepala dan tatapan kosongnya, dia berteriak bahwa dirinya salah dan panik bahwa dia hanya membawa sedikit pakaian ganti. Kakashi dalam herannya mengatakan, "Apa itu semua gara-gara kau tipu orang yang sepertinya terlihat fokus tapi sebenarnya melamun?" Dengan wajah yang memerah, Mirai langsung meyakinkan Kakashi jika ia tidak begitu. Ini hanya terjadi 1 kali ini saja.
dan ia tidak selalu begitu. Kejadian ini tentunya sangat bertolak belakang dengan sangkaan Mirai yang menyimpulkan bahwa Kakashi sering melamun, bahkan dalam makan malamnya. Namun sebenarnya Kakashi sangat fokus dan menyadari segala sesuatu di sekitarnya. Hingga keesokan harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju negeri uap. Perjalanan dipandu oleh Mirai yang berpatokan sebuah peta di tangannya. Sampai jumpa di Konoha Shinden Part 3. See you. Dalam perjalanan, Kakashi melihat sepertinya Mirai sudah merasa kelelahan. Namun Mirai mengatakan mungkin hanya sedikit. Ini karena efek hyperaktif yang dimiliki Mirai. Ia mulai lelah bergerak dan lelah berpikir. Selalu waspada dan tidak mau diam, mungkin menguras tenaganya. Dan memikirkan sesuatu yang selalu berlebihan membuat mental dan pikirannya sangat berat. Dengar Mirai, cepatlah itu tidak baik. Ketahanan fisik untuk seorang shinobi itu nomor 1. Kau harus membangun kebugaran tubuhmu. Guy langsung menekankan filosofi hidupnya kepada Mirai. Kau jangan telan mentah-mentah, ketahanan fisik memang penting, tapi kau tidak bisa menyepelekan ketahanan mental. Kakashi memotong ucapan Guy. Namun Guy lanjut bersikeras. Tidak, ketahanan mental itu sudah dimiliki dari awal. Kau harus lebih berusaha keras untuk membangun ketahanan fisik. Bagaimana menurutmu, Mirai? Filosofi Guy ini mungkin beracuan pada di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tapi kayaknya nggak semua orang bisa kayak Master Guy kita ini. Perdebatan di perjalanan itu hanya menjadi pemikiran dalam lamunan Mirai, dan ia menyampaikan kepada Master Guy dan Kakashi jika lebih baik pembahasan itu dibahas nanti di penginapan saja. Sampai mereka tiba di wilayah perbatasan. Mirai melihat betapa ramainya di wilayah perbatasan ini. Banyak lalu lalang orang yang Mirai sangka wilayah perbatasan akan sepi. Namun ini terlihat seakan di pusat kota. Sampai Guy dan Kakashi melihat sebuah poster yang menempel di bangunan, memberikan informasi bahwa di wilayah ini sedang ada sebuah festival. Ini festival anjing dan kucing, kata Kakashi. Ini festival kucing dan anjing, kata Guy. Dan Mirai, cuma bisa memberi ekspresi polosnya. Mereka bertiga rupanya melalui sebuah wilayah yang sedang melaksanakan festival. Namun ada tingkah laku yang aneh dari para masyarakat di sini. Festival yang biasanya penuh dengan hiburan dan kesenangan tidak terlihat di sini. Terdapat banyak orang-orang yang beradu argumen dan emosi, serta terdapat garis pembatas wilayah di sepanjang jalan. Festival anjing dan kucing ini bukanlah sebuah festival perayaan biasa. Ini adalah cara para orang di wilayah perbatasan ini memperingati tragedi besar pada zaman dahulu. Satu kelompok yang memperingati tragedi dewa anjing dan satu kelompok memperingati dewa kucing. Tanggal festival ini dilaksanakan di hari yang sama, sehingga menimbulkan kekacauan. Ada dua versi sejarah yang beredar di masyarakat sana. Ada yang meyakini dahulu wilayah ini adalah wilayah sepi dengan kestabilan ekonomi masyarakat yang rendah. Sampai datanglah seekor anjing menghampiri seorang pemuda asli sana dan mengajaknya ke suatu tempat untuk menggali sebuah lahan. Hingga akhirnya keluarlah mata air yang menyemburkan air panas. Setelah waktu berjalan, mulai banyak orang-orang dari wilayah luar berkunjung untuk berendam air panas dan berwisata. Sehingga perlahan kualitas hidup di wilayah perbatasan ini meningkat karena banyak pengunjung. Kemudian para warga sangat berterima kasih kepada anjing yang telah membimbing mereka menemukan sumber air panas di sana. Menganggap anjing itu sebagai dewa yang penuh jasa dan membuatkan patung untuknya sebagai tanda sejarah. Namun sejarah itu sedikit berbeda versi menurut satu golongan lagi. Separuh masyarakat meyakini hewan yang membimbing si pemuda adalah kucing, bukan anjing. Sementara kisah lain relatif sama. Perbedaan jenis hewan ini diperdebatkan karena tragedi pemberian berkah dan sifat dari hewan itu. Satu kelompok meyakini bagaimana mungkin kucing yang tidak memiliki sifat peduli dan lebih cenderung manja memberikan sebuah berkah. Dan kelompok satunya tidak menyukai kisah dewa anjing yang terdengar rancu. Mana mungkin anjing yang berisik dan sering urakan memberikan berkah untuk mereka. Dan sifat perdebatan kucing dan anjing ini menjadi lekat dengan sifat kedua kelompok masyarakat di wilayah ini. Mereka saling bertengkar layaknya anjing dan kucing. Apalagi di festival ini yang penuh agenda perayaan, setiap tahun pasti selalu konflik. Guy dan Kakashi pernah mendengar tentang perselisihan ini dan mereka baru saat ini melihat langsung. Apalagi Mirai yang heran dengan perdebatan ini. Kenapa orang-orang bisa sangat ribut sampai berkonflik fisik hanya karena sebuah keyakinan?
Apakah makna dari keyakinan ini begitu dalam untuk sekelompok orang, sampai menimbulkan kemarahan ketika keyakinannya dihina? Dan kenapa tidak ada toleransi dan saling menghargai saja? Dalam keheranannya, Mirai melihat Kiba dan Tamaki sedang berlibur bersama di festival ini. Kiba adalah shinobi dengan anjing ninjanya dan Tamaki dengan kucingnya. Dan acara inti festival tiba. Kedua kelompok mengeluarkan patung dewa masing-masing dan bersiap mengadu kehebatan bersama-sama. Mirai, Kakashi, dan Gai merasakan sesuatu kacauan akan segera terjadi sampai Kiba mengatakan, "Jadi inilah festival anjing dan kucing." Tapi Tamaki terlihat tidak terima dan menyaut jika ini adalah festival kucing dan anjing. Kiba dan Tamaki terbawa suasana festival. Mirai mencoba menenangkan kedua orang ini. "Tenang dulu, Master Tamaki, Master Kiba." Sampai para warga yang ada di sana mendengar kalimat Mirai. Mereka sangat familiar dengan nama yang disebut oleh Mirai, Kiba, pemilik anjing ninja. Dengan adanya Kiba di sini, itu seakan-akan kita bertambah 100 orang kekuatan, bisik-bisik para penganut dewa anjing. Masyarakat di sana rupanya sangat mengagumi Kiba, seorang shinobi yang sangat mencintai anjing, membuat usaha makanan anjing, dan dalam pembuatan produknya, Kiba turun langsung dalam pengecekan kualitas rasa. Kiba melihat salah satu kelompok mengapresiasinya. "Baiklah, jika kalian berbicara tentang Inuzuka Kiba, benar, itu adalah aku." Bangga banget si Kiba nih, punya fans dadakan. Mirai kembali melihat tingkah aneh dari seniornya yang lain. Ini sangat mengherankan lagi baginya. Kenapa seniornya ini malah larut dalam nuansa perdebatan, bukannya mencari solusi agar tidak terjadi keributan? Kiba langsung bergegas menaiki patung anjing di sana dan menyampaikan kepada semua orang, "Baiklah semuanya, ayo kita tunjukkan kepada mereka betapa hebatnya anjing. Dan mereka para pemuja kucing silahkan pergi untuk menjilat-jilat badannya setiap hari." Dan kalimat provokasi itu pastinya didengar oleh Tamaki. Tamaki sangat kecewa dengan kata-kata yang dilontarkan Kiba. Itu sangat menyakiti perasaannya yang feminim dan sangat menyukai kucing. Kiba pun terkena dampak ngambek no jutsu dari Tamaki. Kiba langsung merasa kalau dia salah besar dan mencoba menjelaskan maksud perkataannya kepada Tamaki, yang menginginkan datang ke festival itu hanya agar bisa menghabiskan waktu bersama. Dan Tamaki pergi menjauh dari Kiba. Sementara Kakashi dan Mirai menjauh dari kerumunan. Mereka berdua menganalisa fenomena yang terjadi ini. Bukan seperti ini yang harusnya terjadi dalam festival. Mirai kebingungan, dia ingin menyelesaikan konflik masyarakat ini, namun dia tidak mau meninggalkan Kakashi sendirian. Misi tetaplah misi. Fokus. "Aku akan baik-baik saja di sini. Pergi saja dan lakukan sesuatu. Kau ingin menyelamatkan mereka dari kesalahpahaman, kan?" Mirai menjawab dengan kebingungan. Dia ingin semua orang berdamai, tapi dia tidak tahu harus melakukan apa. Sampai Kakashi memberitahu Mirai sedikit saran. Kakashi menyampaikan sedikit clue kepada Mirai bahwa menghentikan keributan ini harus dengan sesuatu yang mencolok. Bukankah kedatangan patung anjing dan kucing tadi sangat menyita perhatian? Dan strategi lain yang dibisikkan oleh Kakashi diakhiri dengan kalimat, "Kau bisa melakukan ini, Mirai." "Oke, siap, aku akan segera kembali." Mirai bergegas melancarkan aksinya. Namun Kakashi memberhentikan Mirai sejenak untuk mengingatkan sesuatu, mencari Gai dalam kerumunan itu. Oke, itu terdengar benar dan Mirai juga harus mengambil Gai kembali dari kerumunan ini. Mirai sudah membulatkan semua strateginya. Dia meminjam korek api dari seorang pria yang ingin membakar rokoknya. "Aku akan mengendalikan kerusakan ini," kata-kata Mirai bersiap melakukan teknik api Yagura. Sebuah bola api dihembuskan oleh Mirai ke udara. Itu sangat besar dan panas yang secara otomatis membuat orang-orang berfokus pada api itu. Itu adalah strategi Mirai. Selanjutnya, Genjutsu Rinka Api Iblis. Mirai memanipulasi bentuk api yang dia munculkan menjadi sosok menyerupai serigala. Dan serigala ini dibuat sebagai sosok dewa yang akan memberikan arahan kepada para warga di sana. Namun rupanya warga di sana tidak begitu heran dengan bentuk itu. Mereka rupanya memiliki satu dewa lagi dalam mitologinya. Mereka mengenalnya, dewa itu, Dewa Nenu, dewa yang juga menjaga wilayah ini. Hal itu tidak terprediksi oleh Mirai. Mirai tidak tahu jika dewa semacam serigala api ini juga dipercayai oleh warga sekitar. Kemudian Mirai dengan genjutsunya membuat seakan-akan dewa api itu dapat berbicara. Pancaran sinar dan hawa panas dari semburan bola api melancarkan efek genjutsu kepada semua orang yang terpana melihatnya. Sehingga orang-orang itu masuk ke dalam hayalan melihat sosok serigala api besar yang sedang berbicara. Mirai dari kejauhan menyusun kata-kata dari genjutsunya.
Anak-anakku, hentikan pertikaian ini. Semua orang yang tinggal di sini harus bersatu untuk kemakmuran bersama. Namun pada saat Mirai dalam aksinya, dari sudut lain, Guy dengan kursi rodanya meluncur dengan sangat cepat dan heroik, melesat menuju genjutsu yang Mirai buat sambil berteriak, "Aku tidak akan membiarkanmu merusak festival ini. Dynamic entry." Guy melancarkan tendangan terbang bersama kursi rodanya. Aksi Guy ini langsung membuat kepulan api itu menghilang, dan tendangannya menembus genjutsu itu dan merusak tugu air yang berada di tengah-tengah kerumunan. Dan rupanya tugu itu adalah pemisah antara pemandian air panas wilayah klan kucing dan klan anjing. Hancurnya tugu itu membuat dua pemandian air panas menjadi satu. Tapi Mirai malah bingung. Dia merasa sudah melakukan kesalahan karena merusak fasilitas pemandian. Namun masyarakat mendapatkan pesan lain. Mereka menyimpulkan bahwa itu adalah pesan yang disampaikan oleh Dewan Nenu yang menginginkan adanya persatuan, hilangkan konflik yang membatasi perselisihan antara dua kepercayaan dalam satu wilayah ini. Tapi Mirai gak sejauh itu sih mikirnya. Sampai Kakashi menghampiri Mirai dan mengatakan, "Baiklah Mirai, semua urusan di sini sudah selesai." Mirai langsung menjawab dengan kekecewaan lagi, "Tapi Tuan Hokage, aku sudah gagal." Mirai mengatakan itu karena strateginya tidak berjalan lancar, karena Dewi Serigala yang ia buat telah dihancurkan oleh Master Guy yang di luar pengawasannya dan menghancurkan tugu air di pemandian air panas. Lalu Kakashi menjelaskan dengan menunjukkan beberapa perdamaian yang terjadi antara semua masyarakat serta Kiba dan Tamaki. "Semua ini berkatmu Mirai, terima kasih." Akhirnya Kiba sudah berbaikan dengan Tamaki. Baguslah, enak juga sih Kiba, ada yang bantu ngatasi ngambeknya Tamaki. Mirai kebingungan kenapa Kiba mengatakan terima kasih padanya. Kiba menyampaikan, "Aku adalah murid dari Kurenai Sensei. Aku sangat tahu ilusi sangat identik dengannya, dan kau adalah anak dari Asuma Sensei yang identik dengan api. Siapa lagi jika bukan kau yang melakukan ini semua?" Sekarang tidak ada lagi perdebatan itu, kami sudah bisa liburan dengan tenang. Dan ada satu hal yang dilupakan Mirai, master kita, Might Guy. Guy yang sedang merasa syok karena telah menghantam tugu air dan mengacaukan fasilitas, dihampiri oleh banyak warga. Dan yang lebih membuat Guy heran, masyarakat meneriakan jika orang ini adalah utusan dari Dewan Nenu, sang penjaga wilayah kita. "Kita harus membuat patung untuk utusan legendaris ini," teriakan semua warga. Kalau Guy sih sebentar aja syoknya, seketika Guy langsung ikut heboh bersama masyarakat ini. Kakashi memberi instruksi. Dengan semua keramaian dan tragedi ini, apalagi Guy yang menjadi pusat perhatian, tidak mungkin mereka bertiga menginap di wilayah ini, dan Kakashi memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan. Bisa-bisa masyarakat benar-benar akan membuat patung Guy di atas tower pemandian. Ya, itu tentunya akan mengganggu ketenangan Kakashi jika satu saat berwisata ke sana dan memandangi patung Guy saat berendam air panas. Mirai sangat kecewa tentunya, dia yang udah gak kuat pengen mandi dan membayangkan istirahat yang nyaman setelah berendam air panas jadi buyar. Dan Guy datang dengan sangat gembira. Ketika kita mengosongkan pikiran duniawi kita, maka api yang panas pun akan terasa sejuk di tubuh kita. Yang kita butuhkan hanya stamina fisik dan kekuatan mental. Kan emang itu genjutsu ya. Api serigala itu cuma bohongan. Oke lah, Mirai tidak berfokus ke sana. Dia menanyakan statement Guy yang mengucapkan ketahanan fisik dan mental yang harus kuat. Bukannya sebelumnya dia menyampaikan bahwa mental sudah ada dan fisik harus yang lebih diutamakan untuk dilatih. Mirai sangat tidak terima dengan konsistensi statement Guy. Dan malam hari mereka beristirahat di bukit seberang gunung. Pastinya pada belum mandi nih tiga orang. Tidak jauh sebelum negeri uap, Kakashi dan Guy sedang beristirahat manja di bawah sinar bulan. Namun Mirai dengan serius dia menatapi wilayah negara uap dari ketinggian. Mirai bertanya-tanya apakah ritual-ritual aneh itu masih ada di wilayah sana. Karena Mirai pernah diberitahu oleh Shikamaru bahwa orang yang membunuh ayahnya adalah penganut keras aliran kepercayaan. Di sebuah tempat di negeri uap, sekelompok orang sedang merencanakan sesuatu. Pemimpin dari mereka menyampaikan bahwa persiapan mungkin sedikit lebih lama lagi untuk melaksanakan ritual. Setelah membuat aksi yang menghebohkan masyarakat perbatasan, Kakashi dan yang lain memutuskan untuk melanjutkan perjalanan.
Tentunya dengan istirahat seadanya di hutan dan membatalkan niat untuk mandi dan berendam air panas di sana. Karena ya gitu, Guy yang sudah sangat heroik dan menyita perhatian. Jika mereka tetap di sana akan mengganggu waktu perjalanan karena Guy akan sangat sibuk, dipuja dan diagungkan dengan ketenarannya. Mereka pun tiba di wilayah Desa Uap. Namun setelah perjalanan yang panjang, mereka beristirahat terlebih dahulu di sebuah pemandian air panas. Iya juga sih, emangnya harus? Kan 3 orang ini belum pada mandi dari semenjak berangkat. Mirai meredakan semua pegal-pegal di badannya setelah overaktif di perjalanannya kemarin. Dan saat menikmati hawa panas di air pemandian, tiba-tiba satu lagi karakter dimunculkan. Tenten datang menghampiri Mirai. Kau berlebihan sekali merasakan pegal di badanmu itu. Kalau seperti itu orang-orang akan menyangka kau ini kakek-kakek. Tapi, sehabis ikutan turun dia juga malah kelihatan sama aja. Rupanya kedatangan Tenten di sini atas permintaan Master Kurenai, ibu Mirai, membawakan bekal pakaian kepada Mirai yang telah salah menangkap informasi. Misi yang sebenarnya 20 hari dianggap hanya 2 hari. Karena kita tahu di perjalanan awal Mirai berangkat kesiangan dan tergesa-gesa meninggalkan rumah. Gadis itu selalu saja ceroboh. Pesan Kurenai yang dititipkan kepada Tenten. Pastinya Mirai kebayang banget keseraman ibunya menyampaikan kalimat itu. Dan kedatangan Tenten ini juga dalam rangka sekalian Tenten yang berkeliling pemandian air panas untuk menguji produk barunya, kunai pemandian air panas yang segera akan dijual di tokonya. Kunai pemandian. Mirai heran mendengar nama itu. Lihatlah, aku bisa mencelupkan ke air berkali-kali tanpa perlu cemas jika kunai ini berkarat. Tapi memangnya orang sering bertarung ya di pemandian? Kayaknya enggak sih ya, tapi yang penting tahan air lah. Dilanjutkan, Tenten mengatakan jika Mirai terlihat sangat akrab dengan Master Guy. Tenten merasakan karena dia juga sudah kenal lama dengan gurunya itu. Mirai menanggapi dengan ketidakmampuannya mengikuti pergerakan Master Guy saat dia terlalu semangat dan penuh api keberanian. Tenten pun menanggapi, terkadang dia berpikir jika Master Guy adalah shinobi paling hebat dari semua angkatannya. Tapi dari semua yang sudah dilalui Mirai kemarin, sepertinya Mirai ragu dengan pernyataan Tenten ini. Dia nggak yakin kalau Master Guy punya kekuatan sehebat itu. Tenten melanjutkan pandangannya. Dulu saat Master Guy seusiaku yang sekarang di akhir 20-an. Dan aku masih menjadi muridnya. Master Guy adalah orang yang tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Dia selalu ceria dan positif. Aku baru menyadarinya sekarang. Dulu dia selalu memberikan senyumannya walau di situasi seburuk apapun, untuk membuat kami lebih berani. Kami melalui banyak hal yang menakutkan. Dia selalu menunjukkan senyuman khasnya itu. Mungkin karena dia tidak mau kami merasa takut. Mirai merenung mendengar cerita Tenten. Dia berpikir sepertinya tidak ada seseorang yang terlahir dengan berani. Mereka hanya mengumpulkan keberanian dalam diri sendiri dan orang lain. Itulah yang membuat mereka menjadi berani. Di akhir lamunannya, Mirai bertanya kepada Tenten, Master Guy itu apakah benar-benar orang yang sangat luar biasa? Pertanyaan dari seseorang anak yang belum lahir pas Perang Dunia Shinobi keempat. Dan kayaknya Mirai masih belum tahu kenapa Master Guy terus pakai kursi roda. Lalu Tenten menjawab pertanyaan Mirai, ya dia sangat hebat. Bahkan jika melihat kehebatannya, aku pun seperti tidak percaya jika dia adalah Master Guy. Tapi walau begitu ada hal yang ia takuti. Contohnya hantu. Hantu? Mungkin maksudmu kaget bukan takut, jawab Mirai. Tenten melanjutkan. Kau jangan heran mendengarnya, Master Guy pernah berkata, aku tidak bisa, taijutsu tidak mempan dengan hantu. Benar juga, jawab Mirai. Dan panjang umur saat Mirai dan Tenten membicarakan, Guy pun terlihat sedang bersantai di depan kamarnya. Lalu mereka berdua pun menanyakan sedang apa Master Guy berdiam diri di sana. Kakashi sedang menelpon dan dia keluar kamar tadi. Aku jadi bosan dan ingin bersantai juga di luar, jawab Guy dengan santai.
Tunggu sebentar, kau keluar bukan karena takut di dalam kamar sendirian kan, Master Guy? Pemandian air panas ini memang punya sejarah kelam. Mungkin akan ada beberapa hantu yang mendatangimu saat kau sendirian di dalam kamar. Jangan konyol, aku bukan anak kecil. Panik, Guy, panik. Padahal biasa aja sih ya. Bercandaan murid dan guru itu terhenti setelah Kakashi datang menghampiri mereka. Rupanya Kakashi mendapat telepon dari Hokage ke-7, Naruto, menyampaikan bahwa ada sesuatu yang terjadi di desa di pertemuan para Kage. Mirai langsung panik mendengar topik perbincangan Kakashi itu. Namun Kakashi menenangkan. Tenang saja, walaupun sesuatu terjadi di sana, muridku itu pasti mampu mengatasinya. Aku tidak khawatir dengan mereka. Tapi Master Kakashi, apakah Tuan Hokage bilang sesuatu tentang aku? Seperti kata-kata penyemangat atau semacamnya? Sepertinya tidak ada. Mirai salah tinggal lagi, ngarep banget dikhawatirin sama Hokage. Kakashi menanggapi bahwa dengan Hokage tidak menanyakan keadaannya di sini atau memberi kalimat penyemangat, itu pertanda betapa percayanya dia kepada kita. Iya, Mirai mencoba mencerna maksud itu. Dan ya, sedikit sekali kisah di chapter ini. Perjalanan istirahat mereka ditutup dengan kelanjutan scene di awal tadi. Rupanya salah satu tujuan Guy dan Kakashi bersikeras ingin ke pemandian adalah untuk mengetahui siapa di antara mereka